kita akan mempelajari tentang sistem organ pernapasan manusia. Disimak baik-baik ya. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan kita. Kalian tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, lalu cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik loh, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang ini berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi untuk menghalangi makanan yang akan masuk ke paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini akan terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kalian tahu nggak? Kalau sistem pernapasan kita terdapat dua, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga pernapasan perut. Lalu apa sih perbedaan detailnya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur saat itu. Tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, menurut kalian, bagaimana ya sistem pernapasan perut kita? Lalu, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Sehingga pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi pada posisi diafragma, menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru membesar, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Penyakit pada pernapasan manusia ada influenza, TBC, bronkitis, dan pneumonia. Influenza, penyakit yang cepat menular. Ciri-ciri sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk pilek, dan kadang disertai muntah. Jika kita terserang influenza, kita harus minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C.
Lalu hati yang gembira juga bisa jadi obat mujarab loh. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit tidak ada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Serta orang yang perokok lebih mudah untuk terkena bronkitis. Kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat, serta dapat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak influenza dan bronkitis. Lalu, bagaimana ya dengan TBC? Kalian tahu nggak? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular. Jadi, penderitanya harus dikarantina dan tidak boleh dekat-dekat apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok, dan tidak sering di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga dengan teratur. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya.